Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Terima kasih untuk teman-teman karena sudah menyempatkan waktu datang ke sini, dan juga saya mengucapkan selamat karena teman-teman sudah lolos pada pendaftaran untuk mengikuti konseling kelompok ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman ini sudah saling kenal? Ada yang belum cuma tahu aja gitu, Pak. Oh ya, langkah baiknya kita saling memperkenalkan diri dulu ya. Ya. Kalian sudah kenal sama saya? Sudah. Ya, siapa yang gak kenal saya kan ya? Iya. Oh, saya guru di sini, Pak. Iya. Gak apa-apa lah, saya juga saling memperkenalkan diri juga gitu kan. Perkenalkan, nama saya Trentino Kevin Purnama Wagut. Teman-teman bisa panggil saya dengan Pak Kelvin atau sebebasnya kalian lah, senyamannya kalian aja. Saya mah slow orangnya. Nah, sekarang saya minta teman-teman memperkenalkan diri dan juga ya dari kelas mana gitu ya, untuk saling kita bisa saling lebih mengenal gitu. Nah, saya minta dari sebelah kiri saya, dari Mbak baju berwarna biru ini, memperkenalkan diri ya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Eca dari kelas 12 IPS 1. Oh, Mbak Eca dari kelas 12 IPS 1. Nah, dari Mbak sebelah kanan. Oke, perkenalkan namaku Nina, aku dari kelas 12 IPS 3. Mbak Nina dari IPS 3. IPS 3. Oh ya. Kalau sektor kiri, Oke, kenalin namaku bisa dipanggil Ameng, Ya. aku dari kelas 12 IPS 1. IPS 1. Dari Perkenalkan, nama saya Tabita, bisa dipanggil Tabita. Saya dari MIPA 1, 12 MIPA 1. 12 IPS 1. Nah, teman-teman ini kalian dari sebanyak 12.000 orang yang mendaftar, kalian merupakan 4 orang yang terpilih gitu ya. Ya. Jadi sebelumnya teman-teman sudah pernah mengikuti proses konseling? Konseling individu atau kelompok? Belum pernah. Oh, ya. Nah, jadi sedikit saya ingin jelaskan, konseling kelompok ini merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK. Nah, di mana pemberian bantuan ini dilakukan secara bersama-sama gitu. Bukan cuma untuk satu orang, tapi dilakukan secara sama-sama dalam bentuk kelompok. Baik-baik teman-teman mengerti? Ya, Nah, saya juga mau menanyakan lagi nih, teman-teman betul-betul berkomitmen nggak untuk mengikuti proses konseling dari awal hingga akhir? Ya. Nah, di poster kemarin yang sudah saya pasang di Mading, di situ kan sudah menjelaskan semua informasi terkait tujuan dan juga tema dari proses konseling kelompok ini kan. Nah, saya ingin menjelaskan kembali bahwa tujuan dari proses konseling kelompok ini, saya ingin membantu teman-teman untuk menemukan karir kedepannya itu seperti apa. Nah, sekiranya teman-teman bingung dalam menentukan karir, nah saya harap dengan hadirnya konseling kelompok ini bisa membantu teman-teman sekalian. Nah, dari teman-teman nih, apa yang diharapkan dari teman-teman dalam konseling kelompok ini? Mungkin dari Mbak Nina bisa menjawab. Harapannya dalam konseling kelompok ini, saya jadi tahu ya Pak, gimana pilihan saya nanti tentang karir saya itu mau seperti apa, kayak gitu sih Pak. Dari Pak Amin, Sama Pak. oh sama Ya, seperti betul. oh ya, ingin menentukan arah karirnya. Ya. Ya. Kalau dari Mbak Talita? Ya, mungkin saya sama sih seperti Mbak Ameng sama Mbak Dia. Oh ya, dari baca. Iya, saya juga sama Pak, jadi pengen tahu aja saya itu lagi cocoknya di bidang apa gitu. Jadi dari keempat teman-teman ingin bisa tahu nih langkah ke depan yang akan diambil itu seperti apa gitu ya. Ya. Oke, baik. Nah, di konseling kelompok ini juga terdapat 2 jenis kelompok. Yang pertama jenis kelompok tertutup dan kelompok terbuka. Nah, saya mau meminta teman-teman untuk memilih, teman-teman mau pilih kelompok yang tertutup atau yang terbuka. Nah, untuk kelompok terbuka itu bersifat seperti
Jadi dalam seiring berjalannya waktu konseling ini, mungkin dari teman-teman ada yang masalah yang terselesaikan. Nah, teman-teman itu bisa keluar dan tidak melanjutkan proses konseling lagi. Dan juga saya bisa juga menambahkan orang lain untuk ikut gabung bersama kita lagi di sini. Nah, sedangkan kelompok tertutup itu sebaliknya. Jadi dari awal dari hari ini kita berada di ruangan ini sampai akhir dari proses konseling dan semua masalah teman-teman terselesaikan. Nah, anggota kelompoknya cuma kalian berempat saja. Nah, saya ingin teman-teman untuk memilih kita mau mengambil jenis kelompok yang tertutup atau terbuka. Oh iya, maaf. Kalau dari saya ini sih Pak. Oh, aku udah tahan Bapak padahal. Padahal baru ketemu tapi udah Iya, kan cuman sudah tahu aja sih Pak. energinya sama gitu mungkin ya. Ya. Masih buka. Iya, gitu. Ya. Memang kalau buat David ini saya lihat orangnya menyenangkan. Iya, betul. Ya kayak sumai gitu Bapak. Iya. Iya. Potong lagi. Ya, Potong. nggak apa-apa. Ayo dari Mbak Ami. Kalau dari saya ini sih Pak, pilih yang terbuka. Terbuka. Soalnya aku nggak mau orang lain, aku nggak mau tahu urusannya orang lain, masalahnya orang lain. Oke, saya hargai alasan dari Mbak Aminya. Dari Mbak Nina sendiri alasan pengennya yang terbuka begitu Mbak. Kalau saya pengen yang terbuka sih Pak. Terbuka. Karena nanti kan kalau yang terbuka kan keluar kalau misalnya yang menyelesaikan boleh keluar nanti diisi oleh siswa yang baru kan. Saya ini orangnya penasaran nih sama kayak siswa-siswa yang lain itu karir yang mau tuju nanti itu seperti apa. Dan juga Mbak Nina ini mungkin membuka kesempatan untuk teman-teman yang lain Iya, yang akan saya bisa benar, sampaikan. benar. Nah dari Mbak Tabita sendiri. Kalau saya sih sama seperti teman-teman sih Pak, pengennya yang terbuka. Oke. Ya karena ya saya mungkin ada teman-teman lain juga yang mau yang ikut proses konseling juga, dan juga mungkin teman-teman yang udah tahu mau di bidang mana dia mungkin bisa keluar. Oke. Dari Mbak Ica sendiri bagaimana? Kalau saya sama sih Pak, kayak teman juga, saya juga pengen punya tahu teman baru juga gitu loh. Kalau sering kelompok terbuka ya. Oh, ya. Nah dari keempat teman-teman di sini memilih untuk kita sepakat di kelompok yang terbuka ya. Nah, jadi jangan kaget nanti ya kalau misalnya masalah dari Mbak Ica sudah terselesaikan. Nah, muncul teman-teman siswa yang lain yang mengikuti proses coaching bersama kita gitu ya. Nah, teman-teman sendiri pengennya kita ketemu seminggu berapa kali? Ya, dari Mami. Kalau saya seminggu sekali, untuk harinya Selasa sih Pak. Selasa. Dari Kak Tabita. Mungkin dari saya sendiri 1 minggu sekali juga. Iya. Karena harinya hari Senin. Senin. Ya. Oke. Dari Kak Eca sendiri bagaimana? Kalau saya sama kayak apa nih Bapak, karena kebetulan satu kelas juga, jadi ada waktu luangnya itu di hari Selasa. Dari Selasa. Dari Kanina? Saya 1 minggu sekali di hari Selasa sih Pak. Selasa juga. Iya. Nah, dari keempat teman-teman, Mbak Tabita ini sendiri yang milih hari Senin. Emangnya di hari Selasa itu nggak bisa ya, Mbak? Kebetulan saya kan berbeda kelas ya Pak sama teman-teman yang lain. Saya di hari Selasa ada kelas nih, kelas matematika. Nah, di jamnya jam berapa? Itu pagi hari. Di pagi hari. Nah, teman-teman sendiri di hari Selasa itu jam kosongnya itu yang bisa kita pakai buat coaching kelompok di jam berapa? Pulang sekolah sih Pak. Siang. Iya. Sore sih Pak, sekitar jam 3. Oh iya ya. Iya. Nah, dari teman-teman sendiri, Kalau saya free sih Bapak hari Selasa itu. ya, mau pulang sekolah juga nggak apa-apa ya. Nggak lapar kan? Kita kan dapat MBG ya. Iya. Kita ada kantin ya Pak ya. Iya, ada kantin, MBG juga kan. Iya. Nah, dari kata kita sendiri ini kan kelasnya di pagi hari. Kalau siangnya masih bisa nggak kita untuk mengikuti konseling kelompoknya? Mungkin kalau pagi nggak bisa ya Pak. Kalau misalnya sore habis pulang dari sekolah mungkin bisa. Nah iya, itu tadi yang udah diomongin kan gitu. Nah bagaimana? Saya kembali lagi ke teman-teman deh. Teman-teman pengennya di hari apa? Saya keputusan dari teman-teman. Silakan saya
teman-teman untuk berdiskusi. Bisa saja loh. Dia kan bilang Selasa bisa. Bisa, Bisa. cuma jangan pagi. Iya. Belum Selasa sekolah. Ya, langsung sekolah. Oke, berarti Selasa ya. Iya. Selasa di siang, bisa pulang sekolah. Iya. Gitu. Oke, kita fix untuk pertemuan kita seminggu sekali di hari Selasa sepulang sekolah. Nah, untuk tempatnya nih, teman-teman nyamannya di mana? Kalau saya di lab ya Bapak. Di lab aja. Sama aja. Teman mungkin mau cari suasana baru di kantin kah? Nah kalau di kantin ini Ribet nggak ya? ada konseling Pak. Makan Makan ya. paling Saya saya boleh kita. Mungkin kalau sepulang dari lab sini kita ke kantin. Nanti Bisa. boleh. Tapi kan udah jam pulang sekolah, berarti udah tutup kantin. Nanti saya bukain Pak. Oh, bukain, oke. Iya. Nah, untuk durasinya nih, teman-teman kan kita biasanya ya kalau untuk konseling kelompok sendiri biasanya durasinya antara 30 sampai 45 menit. Nah, mengingat juga teman-teman proses konseling kelompok ini di jam pulang sekolah pasti kan sudah capek juga kan. Nah, teman-teman sendiri mau nggak kita di waktu tersebut kita melakukan proses konseling ini nanti di antara durasinya 30 sampai 45 menit. Kalau saya nggak apa-apa ya Bapak. Menyesuaikan saja. Iya, sama-sama. Tidak akan ada yang keberatan kan? Iya. Oke. Nah, sekarang kita sudah menyepakati bahwa dalam 1 minggu kita akan bertemu selama 1 kali di hari Selasa di jam pulang sekolah, dan juga untuk lokasinya di lab BK sini aja ya. Ya, soalnya di sekolah ini kan yang paling nyaman cuma di sini ya. Iya. Nah, untuk durasinya teman-teman juga tidak keberatan semampunya aja gitu ya. Ya, sedurasinya aja gitu. Nah, kemudian sebelum kita lebih masuk ke proses konselingnya, saya ingin menyepakati kesepakatan peraturan yang untuk kelompok ini. Nah, teman-teman ingin ada yang mau mengajukan peraturan nggak? Oh ya, dari bagian apa? Konseling tadi kan dilaksanakan setelah pulang sekolah ya Pak. Ini kan sekitar jam 3. Mungkin kan kalau misalnya anak-anak kalau misalnya pulang sekolah kan masih ngobrol-ngobrol dulu atau gimana. Mungkin kalau waktunya jam konseling kelompok, kalau bisa jangan terlambat sih. Dalam waktu itu. Oh ya, peraturannya berarti jangan terlambat. Iya. Dari kami ada mau menambahkan peraturan? Kalau saya ini sih Pak, ketika ada teman yang sedang bercerita itu diperhatikan, jangan sibuk sendiri. Terus ketika mau ngasih pendapat itu angkat tangan, itu sih Pak. Oh, ya, saling menghargai lah ya. Ya. Dari kata Bito sendiri nih, ada saran peraturan nggak? Mungkin sama sih kayak teman-teman Pak. Dari Keca? Kalau dari saya mungkin kalau di luar dari proses konseling itu apa ya, ceritanya itu bisa disimpan gitu, jadi nggak sampai tersebar banget. Jadi kayak dari Keca sendiri pengen bahwa masalah yang kita ceritakan di sini ya udah selesai di sini aja gitu ya, rahasia gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, saya sudah catat semua dari peraturan yang teman-teman ajukan. Nah, untuk sanksinya sendiri nih, jika ada yang melanggar, dari teman-teman pengennya sanksinya seperti apa? Atau mengikuti dari saya? Kalau saya ngikut Bapak aja deh. Bagaimana teman-teman yang lain? Kalau saya, kalau misal yang telat tadi mungkin bisa dikasih hukuman apa kayak mungkin ice breaking gitu Bapak. Tapi kalau yang masalah yang lain itu nanti mungkin bisa ngikut Bapak aja. Oh ya, baik. Jadi menurut saya nih ya, kan tadi kita udah menyepakati beberapa peraturan. Misalnya kalau terlambat, dari baca sendiri pengennya untuk memimpin ice breaking. Nah, dari apa tadi satunya maaf? Dari Apa? yang tadi disaranin sama kami tadi peraturannya. Ini ketika Oh ya, ada saya yang berbicara. berbicara didengarkan, Ah. terus sama kalau kasih pendapat kenapa? Oh ya, nah dari kami sendiri pengennya kita saling menghargai ya dalam kelompok ini ya.
Dan jika ada yang melanggar, bagaimana kalau kita mengasih sanksinya dengan membersihkan lab tempat kita konseling ini? Setuju? Berkaitan dengan peraturan yang diajukan oleh kita sendiri, itu sudah menyangkut kerahasiaan dan kepercayaan kita sesama anggota kelompok ya. Jadi mungkin sanksinya mungkin lebih berat. Bagaimana kalau kita melakukan apa ya, menurut kami dari teman-teman sendiri deh, sanksi yang tidak apa ya, tidak merugikan satu sama lain gitu. Menurut teman-teman apa? Kalau menurut saya mungkin bisa apa ya, kayak kasih teguran gitu. Nanti kalau misalnya memang dianya apa ya, kayak nggak bisa ditegur, itu mungkin saya juga masih kurang tahu sih Pak untuk sanksi yang lebih tepatnya itu. Jadi dari teman-teman sendiri sudah menyepakati ya dari peraturan dan juga sanksi yang akan diberikan jika melanggar ya. Iya. Tapi kayaknya saya lihat teman-teman ini kurang bersemangat gitu ya. Iya Mungkin karena belajar kurang sore gitu duit ya. ya, Kurang kopi Pak. kurang kopi. duit. Waduh, kurangnya banyak ya. Yang lengkap hanya Nah, kita main games deh. Nah, jadi games ini games cepat lanjut kata. Udah pernah dengar nggak main gamesnya? Gimana tuh Pak? Nggak pernah dengar kan? Nggak. Saya juga baru dengar Nggak. gitu. Soalnya itu asbun aja sih sebenarnya. Jadi gamenya ini, misalnya saya nyebut kata pagi dimulai dari baca. Baca nyebut saya pagi. Nah, baca itu nyari kosakata dari kosakata gi. Dibuat jadi itu kata. Misalnya saya bilang pagi, gitar, gitar, gitu. Tari, tari, rimbun, rimbun, bunda. bunda, dasi, Siapa? nah pokoknya gitulah ya. Oh iya. Berarti kalimat yang akhir ya Pak ya? Iya. Oke. Nah tapi ini ada levelnya. Oh iya. Ya, level pertama level mudah. Jadi teman-teman bisa semua kata dari nama orang, makanan, semuanya masih bebas lah untuk teman-teman. Iya. Nah, mulai dari saya ya. Meja, Jam, Bisa. jam, Jambu. ya. Bisa. Cepet-cepet aja cepet. bulat, Ya. Bulat. Latar. Latar. Tari. rimbun, Nah. Bunda. dasi, Iya. Siku. Siku. Hah? Kuping. Inggris, Iya boleh. Iya. risau, Ya. Apa ya? Oke kalah. Nah, jadi hukumannya tadi teman-teman ini katanya masih bersih bawah Pak. ya, tapi kan udah ketemu Oh kan udah. kalahnya ya. Iya. Oke. Nah. Gimana nih, ngasih hukuman nggak? Kasih. Kasih ya. Iya lah, kamu kan kalah gitu. Nah, ada dua nih hukumannya. Yang pertama ngomong pakai bahasa alien. Yang kedua, nah kamu kan pasti punya pose foto yang menurut kamu freak gitu, yang orang lain kalau kamu lihat gaya foto ini aneh gitu, kayak kamu apa sih gitu. Nah kamu harus ngelakuin itu, gaya foto kayak gitu. Ayo kamu pilih dari dua hukuman itu. Oh iya Pak. Betul. Mungkin nggak freak, tapi nggak tahu kalau bagi orang lain freak apa enggak. Ayo. Kan saya nggak tahu ada apa. Coba tepuk tangan semuanya. Nah, karena teman-teman semuanya udah semangat, udah punya semangat yang baru, kita udah nge-charge semangat kita dengan ketawa. Ya. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk menceritakan secara singkat atau enggak secara inti-inti dari masalah yang sedang dihadapi oleh teman-teman. Mungkin kita mulai dari Kanina. Kanina seperti apa yang sedang dihadapi oleh Kanina?
Jadi saya tuh masih bingung gitu loh Pak, mau pilih kuliah atau kerja kayak gitu Pak. Oh, secara garis besar kayak gitu. Iya. Nah, dari Kak Ameng sendiri nih, Saya bingung bisa kerja mau kemana arahnya bidangnya. kerjanya. Oh, setelah tamat dari SMA, emang nggak ada kepikiran buat kuliah? Belum juga mungkin pengen kerja dulu. Oh, dari Kak Tabita sendiri. Mungkin dari saya sendiri Pak, permintaan orang tua itu pingin aku jurusan itu berbeda dengan keinginanku sendiri Pak. Oh, Jadi berbeda. Iya. Orang tua pengennya jurusan yang lain, Iya. tapi Kak Tabita punya yang jurusan lain. sendiri ya. Ya. Dari Kak Isa sendiri gimana? Kalau saya sama kayak Kak Amel sih Pak. Jadi saya tuh apa ya kayak mau bekerja tapi saya bingung gitu loh mau di bidang apa gitu. Baik. Nah, dari teman-temannya udah menceritakan secara singkat nih masalah yang sedang dihadapi oleh teman-teman. Nah, saya pengen teman-teman kembali mendiskusikan. Teman-teman pengen kita fokus pada masalah siapa? Karena pada proses kelompok ini kita tidak bisa langsung melaksanakan pada keempat atau semua anggota kelompok. Jadi kita pilih salah satu untuk menjadi fokus dari konseling kelompok ini. Mungkin dari teman-teman silakan berdiskusi, saya kasih waktunya. Silakan Pak. Kalau dari saya ini sih Pak permasalahannya Tabita karena kan menyangkut orang tua ya. Takutnya semakin lagi kan Kak Tabita ini pengen jurusannya apa tapi tuntutan dari orang tuanya tuh pengen Seperti apa? Oh, iya. Dari Kak Nina sendiri seperti apa? Kalau saya mungkin sama Pak Kak Tabita juga. Karena kan dia juga sama tadi seperti katanya Kak Amel kan nyangkut tentang orang tua, jadi mungkin itu yang lebih urgent sih Pak. Dari Kak Ica sendiri seperti apa? Kalau saya sama juga Tabita juga karena kan sebentar lagi ini ya Pak apa pendaftaran mau kuliah kan. Nah biar Tabita juga bisa tahu gitu loh apa keputusan finalnya itu dia mau pilih jurusan apa yang diinginkan atau yang dari orang tuanya. Nah, dari ketiga teman-teman tadi ingin fokus pada konseling kita yang hari ini ke masalah kata bita. Dari kata bita sendiri bagaimana? Keberatan atau bagaimana? Saya bersedia sih Pak. Bersedia ya? Yakin? Yakin. Yakin ya? Yakin. Nah, dari kata bita sendiri saya persilakan untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi oleh kata bita. Jadi di sini Pak, saya kan maunya jurusan yang bakal saya ambil setelah lulus dari SMA ini, saya maunya ambil jurusan BK, bimbingan konseling. Oh iya. Tapi orang tua saya itu pinginnya jadi perawat Pak, ambil bagian itu apa kedokteran begitu, ambil perawat. Intinya dalam dunia medis gitu Iya. ya. Tapi di sisi lain kata bita pengennya ke bimbingan dan Iya, konseling. Emang ada hal yang membuat kata bita tertarik dengan BK gitu? Saya suka itu sih Pak, suka apa ya dengan masalahnya orang-orang ya begitu loh Pak. Kata Bita sendiri keinginan tentang kata Bita itu seperti apa? Keinginan yang ingin dicapai kata Bita? Ya mungkin di satu sisi ya saya pinginnya ya jurusan saya yang diambil, tapi ya di sisi lain saya juga takutnya apa ya durhaka sama orang tua, gak nuruti kemauan mereka. Jadi kata Bita sendiri pengen bisa ngambil keputusan sendiri, cuman di sisi lain takutnya terkesan durhaka gitu ya karena tidak menuruti keinginan dari kedua orang tua gitu. Nah, kata Bita itu melihat jurusan bimbingan konseling itu seperti apa? Nah mungkin itu cocok ya sama saya sendiri Pak. Saya suka dengan orang kalau apa ceritain masalahnya ya saya suka dengar orang lah Pak. Ya terus misalnya ya gitu Pak. Kurang lebih seperti Iya, itu ya. gitu, Pak. Nah, Kak Tabita melihat jurusan yang dari apa orang tua Kak Tabita pingin itu seperti apa jurusan keperawatan ini? Mungkin kalau dari keperawatan sendiri mungkin saya kurang cocok ya Pak, karena ya itu butuh apa ya butuh apa praktek, butuh ya skillnya untuk jadi perawat, terus butuh otak yang memadai juga. Jadi dari Kak Tabita sendiri merasa kurang mampu Kurang gitu ya. mampu. Iya. Tapi di
kalau di BK itu kata Bita merasa kalau senang jalannya. Iya. Oke, baik. Nah, dari teman-teman yang lain nih, nah menurut kalian masalah yang sedang dihadapi kata Bita itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya Kak ya, karena Kak Tabita ini apa kayak berbeda pilihan sama orang tuanya. Nah mungkin kalau dari saya itu ya seharusnya sih yang diutamakan ya Pak itu keinginan saya Kak Tabita sendiri. Soalnya takutnya kalau Kak Tabita menjalani apa yang disuruh sama orang tuanya, takutnya menjalaninya tuh nggak sepenuh hati itu Pak. Nah, kalau Kaica dihadapkan pada posisinya kata Bita sendiri itu sebagaimana? Kalau saya ada di posisinya Tabita mungkin saya ini ya Pak menguatkan argumen saya gitu. Kalau misal ya suatu saat nanti kalau misal saya memang mengambil jurusan yang saya mau, saya juga akan bertanggung jawab sama pilihan saya gitu Pak. Dari kami sendiri nih, kami melihat masalah kata Bita itu seperti apa, dan kalau kami ada di posisinya kata Bita itu seperti apa? Mungkin saya ini juga lebih menguatkan keinginan saya. Ya seperti itu Pak. Oh ya, seperti itu ya. Iya. Nah, dari Kak Ninda sendiri seperti bagaimana? Kurang lebih jawabannya sama kayak Kak aja sama kayak Kak Ami. Oh ya, berarti dari ketiga teman-teman ini merasa bahwa keinginan yang ada di dalam diri kita sendiri itu harus lebih diutamakan. Walaupun ya kita juga sebenarnya berat ya kalau melawan orang tua ya. Tapi ya namanya keinginan dari diri sendiri, dari hati sendiri ya harus lebih diutamakan gitu. Nah, sejauh ini kata Bita itu usaha yang udah kata Bita lakuin nih, mungkin untuk kayak bisa meyakinin orang tuanya kata Bita bahwa pilihan kata Bita itu benar. Udah ada usaha yang kata Bita lakuin nggak? Sudah Pak, sudah. Usahanya itu seperti apa? Ya itu Pak, cuma meyakinin orang tua cuma yang ya seadanya aja kayak ya aku mau yang ini, aku mau jurusan ini ya begitu aja. Begitu aja. Tidak ada usaha lain yang kata Bita lakuin gitu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti cuma lewat kata-kata aja, ungkapan kata-kata aja. Nah, dari teman-teman sendiri nih, menurut teman-teman sendiri, dari usaha yang udah dilakuin kata Bita, apakah itu udah membantu dia untuk mencapai keinginannya? Belum sih Pak. Nah, kalau dari kami nih, belumnya itu seperti apa? Mungkin ini, dengan dia meyakinkan kepada dirinya sendiri, ke dirinya sendiri agar saya ini bisa ke jurusan tadi. Tapi dari Kak Tabita sendiri masih belum ada apa ya niat untuk benar-benar belajar atau mencari apa ya tentang vegan tadi Pak. Dari Kaica mungkin. Kalau dari saya mau kayak ambil ya Kak, kan dia juga cuma meyakinkan orang tuanya itu hanya cuma kayak aku harus ambil jurusan ini yang bisa kayak gitu aja. Mungkin bisa apa ya diperkuat sama kayak nunjukin nilai rapotnya tadi ya. Terus habis itu kayak nunjukin mungkin dari pilihan kampus yang mau dituju itu di mana kayak gitu. Sama prospek kerja after dari lulus kuliah itu kayak gitu. Dari Kak Naya sendiri bagaimana? Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Kak sama Kak lain. Mungkin ya bisa kita poin alasan kenapa kalau Kak Tabita tadi itu mau ambil jurusan itu karena udah riset data-datanya atau yang lainnya seperti itu sih Pak. Nah, dari Kata Bita sendiri nih, teman-teman kan udah ngasih komentar nih. Menurut Kata Bita sendiri, usaha yang udah Kata Bita lakuin itu udah membantu Kata Bita Kak, untuk mencapai keinginan dari Kata Bita sendiri? Belum sih Pak. Belum. Efektif gak? Enggak ya, udah pasti nggak efektif kan ya. Nah, menurut Kata Bita nih, langkah yang akan Kata Bita ambil ke depannya untuk lebih meyakinkan kedua orang tua Kata Bita itu bagaimana itu? Ya. Mau gini, jadi Kata Bita mungkin akan lakukan cara lain gitu. Nah, cara lain yang akan dilakukan sama Kata Bita untuk meyakinkan kedua orang tuanya itu seperti apa?
Ya mungkin saya ngambil dari masukan teman-teman tadi ya Pak. Mungkin aku mungkin lebih mencari referensi tentang jurusan yang aku mau ambil. Mungkin supaya ya aku pegang supaya bisa jadi itu ya peganganku, misalnya orang tua masih nentang ya aku bisa apa ya kasih mereka bukti bahwa ya aku udah aku udah apa ya udah paten lah ngambil jurusan ini. Aku tahu apa ya pekerjaannya, prospek kerjanya bagaimana nanti pas ambil jurusan ini, ya aku bisa lebih meyakinkan lah. Jadi kata kita udah punya langkah kecil lah ya dari masukan teman-teman tadi ya. Nah dari kata kita sendiri pengennya mulai melakukan rencana-rencana ini tadi mulai kapan? Hari ini sih Pak. Mulai hari ini. Ya. Yakin nggak dengan rencana yang akan dilakukan? Yakin. Yakin, pasti ya. Ya. Nah dari ketiga teman-teman sendiri mungkin ada masukan-masukan lagi, masukan-masukan lain yang mungkin bisa membantu kata kita. Ya, nanti. Kalau dari saya mungkin nanti ketika kalau kita mau menyampaikan pendapat tadi ke orang tuanya, mungkin bisa mencari waktu-waktu yang pas ya Bapak. Jangan sampai waktunya yang tidak pas menjadikan orang tuanya itu tapi kayak murka gitu Bapak. Nah dari Kak Eca sendiri ini kira-kira ini bantuan mungkin Kak Eca ada nggak bantuan yang mungkin bisa dibantu oleh Kak Eca untuk kata kita? Kalau dari saya mungkin bisa membantu Kak Tabita untuk lebih semangat lagi ya Pak untuk mempertahankan apa yang mau dituju seperti itu. Memberikan penguatan gitu ya. Ya. Nah dari Kak MS sendiri Hampir sama juga sama sama-sama memberikan penguatan. Dari kayak Nina Ya, hampir sama juga. hampir sama ya sih. Kita sebagai satu kelompok yang utuh yang udah terbentuk kan, jadi kita harus saling menyemangati. Oke? Kamu betul-betul komitmen nggak dalam menjalankan rencana-rencana ini tadi? Komitmen. Ya yakin. Yakin. Ya, seberapa yakin? Yakin banget. Yakin banget. Oke. Selain dari teman-teman tiga ini, saya juga sebagai guru mendukung kamu untuk melaksanakan rencana-rencana yang udah kamu planning ya. Nah, dari kamu sendiri, apa yang kamu dapatkan dari sisi konseling hari ini? Oke, saya dapatnya Pak dari proses konseling hari ini ya mungkin saya dapat pencerahan dari apa pendapat dari teman-teman. Ya saya bisa lebih itulah. Ya apa planning saya ke depannya. Oh ya, jadi ada langkah baru lah ya. Nah, perasaan kamu sendiri bagaimana? Ya sudah lebih mendingan. Nah, teman-teman yang lain nih, kira-kira gimana perasaannya? Kalau saya cukup ikut senang ya Bapak ketika dia juga akhirnya menemukan langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, buat teman-teman juga membantu ya. Iya. Nah, untuk tugas rumah untuk Kata Bita nih, saya mau kasih tugas rumah. Jadi Kata Bita nanti mencatat langkah-langkah yang tadi udah Kata Bita sebutkan. Nah, misalnya Kata Bita udah ngejalanin gitu. Nah, Kata Bita tinggal nyatet-nyatet. Nah, dan catatan tersebut itu akan menjadi bahan evaluasi kita di pertemuan selanjutnya. Nah, seperti kita udah menyepakati di awal tadi bahwa kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari Selasa di jam Pulang sekolah. di mana? Di Lembeh. Ya. Jadi kita akan ketemu lagi di Selasa di jam pulang sekolah di sini ya teman-teman ya. Ya, saya rasa untuk hari ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih untuk semuanya. Silakan kembali ke rumah masing-masing.